Al-Ittihad ingin datangkan Alexis Sanchez dari Inter Milan di bursa transfer Januari tahun 2024. Sir Jim Ratcliffe resmi akuisi 25% saham Manchester United, era baru setan merah dimulai. Conte akan gantikan Pioli di AC Milan. Manchester City mulai serius si Alejandro Balde. Jay Izzes dan Nathan Chu Aon diambil sumpah WNI tanggal 28 Desember. Gabung United, gaji Takefusa Kubo naik 7 kali lipat. Sir Jim Ratcliffe resmi akuisi 25% saham Manchester United, era baru setan merah dimulai. Lewat laman resmi mereka, Manchester United menyatakan bahwa ada beberapa poin penting dalam kesepakatan dengan Ratcliffe sebagai pemilik perusahaan kimia INEOS ini. Poin pertama menyebut bahwa INEOS mengakuisisi 25% saham kelas B dari tangan keluarga Glazer. Selain itu, INEOS juga mengakuisisi hingga 25% dari seluruh saham kelas A. Manchester United menyebut bahwa INEOS juga sepakat untuk menggelontorkan dana mencapai 300 juta pound sterling sebagai bentuk investasi untuk klub. Tak cuma itu, dalam kesepakatan ini INEOS juga mendapat mandat penuh untuk menjalankan manajemen operasional sepak bola dari setan merah. Seru Guirassy ogah gabung Manchester United. Seru Guirassy lebih pilih Tottenham. Menurut The Sun, Guirassy yang sedang dalam performa terbaiknya tidak memiliki niat untuk pindah pada Januari dari Stuttgart ke Manchester United. Striker asal Gini itu telah dikaitkan dengan setan merah yang kesulitan mencetak gol musim ini, tetapi tampaknya dia tidak akan pindah ke tim merah Manchester. Namun kepindahan ke Liga Primer tidak tertutup, sebagaimana Guirassy dilaporkan tertarik untuk merapat ke Tottenham. Naturalisasi pemain tak laku, Hamdan Hamedan beri jawaban menohok. Menurut Hamdan, pernyataan tersebut tidak tepat karena buktinya banyak pemain hebat yang memang saat ini memilih menjadi WNI. Ia juga menjelaskan bahwa sebenarnya pemain-pemain yang saat ini diproses atau masih dalam tahap naturalisasi ini adalah pemain pilihan Shin Tae-yong. Shin melihat dengan cermat kualitas pemain tersebut dan nanti setelah ia mengungkapkan ingin pemain tertentu pihaknya langsung memprosesnya. Ia bahkan mengatakan bahwa ada pemain bagus dan berkarir di klub hebat juga yang ingin membela timnas Indonesia. Ia pemain yang memiliki darah keturunan dan tengah bermain dengan klub hebat. Namun, Hamdan enggan mengungkapkan siapa sosok pemain tersebut. Al-Ittihad ingin datangkan Alexis Sanchez dari Inter Milan di bursa transfer Januari tahun 2024. Alexis Sanchez tidak akan bertahan lama di Inter Milan karena ada laporan Marcelo Gallardo menginginkan penyerang Chili tersebut di Al-Ittihad pada bursa transfer pemain pada Januari nanti. Dilansir Football Italia pada Ahad, pemain berusia 35 tahun itu siap untuk pindah lagi demi mendapatkan pengalaman yang menguntungkan di Liga Arab Saudi. Pelatih asal Argentina berusia 47 tahun itu baru saja mengambil alih pekerjaan di Al-Ittihad bulan lalu. Dia dikabarkan tertarik untuk menambahkan pemain veteran internasional Chili itu ke dalam skuadnya. Conte akan gantikan Pioli di AC Milan. Laporan La Gazzetta dello Sport mengungkap, Stefano Pioli kemungkinan masih akan dipertahankan sampai akhir musim 2023/24. Bagaimanapun, ada spekulasi yang terus membesar di mana Pioli akan lengser dari kursi pelatih Milan pada musim panas nanti. Conte dilirik sebagai penggantinya, akan tetapi, Milan akan menghadapi tantangan apabila mempekerjakan Conte. Selain permintaan gaji yang tinggi, Conte juga kerap menuntut agar klub mendatangkan pemain-pemain top yang harganya tentu tidak murah. Meski demikian, Antonio Conte dipandang sebagai pelatih yang tepat untuk memperbaiki masalah di AC Milan seperti intensitas dan pertahanan. Gabung United, gaji Takefusa Kubo naik 7 kali lipat. Erik ten Hag sangat tertarik memboyong Kubo ke Old Trafford. Winger timnas Jepang itu dinilai punya talenta yang luar biasa. Sang manajer percaya Kubo bakal jadi upgrade yang bagus untuk Sancho. Jadi ia berminat memboyongnya di tahun 2024 nanti. Laporan itu juga mengklaim bahwa Mu sudah menyiapkan rencana agar Kubo mau pindah ke Old Trafford. Saat ini sang winger menerima gaji sekitar 33.000 euro per pekan di Real Sociedad. Jika ia mau pindah ke Mu, angka itu bakal naik dengan drastis. Mu siap menaikkan gaji Kubo 7 kali lipat dari yang ia terima saat ini di Sociedad. Jadi mereka berharap Kubo mau pindah ke Old Trafford. Jay Izzes dan Nathan Chu Aon diambil sumpah WNI tanggal 28 Desember.
Sekjen PSSI Yunus Nusi memastikan bahwa proses terakhir ini akan terlaksana pada akhir Desember. Jay dan Nathan akan segera menjadi WNI dan bisa memperkuat timnas Indonesia. Jay Izzes dan Nathan Chu Aon datang pada tanggal 28 Desember tahun 2023. Pengambilan sumpah dilakukan di Kanwil Kemenkumham pukul 9 waktu Indonesia Barat, kata Yunus Nusi. Hanya saja keduanya dipastikan tak akan ambil bagian dalam Piala Asia 2023. Sebab PSSI sudah mendaftarkan entry by nama berjumlah 50 pemain dengan deadline pada tanggal 10 Desember lalu. Jay dan Nathan tak bisa didaftarkan ke AFC karena belum beres proses naturalisasinya saat deadline itu. Pengakuan Erik ten Hag, Manchester United bukan lagi tim top Premier League. Dalam wawancara seusai laga MU vs Newcastle, Erik ten Hag mengakui bahwa timnya kini tidak lagi berstatus tim top. Saat ini kami bukan tim top, tetapi kita telah melihat pekan lalu melawan puncak liga ini, kami seimbang, ujar ten Hag kepada BBC Sport. Kami tidak mencetak gol, kami mempunyai peluang terbaik di pertandingan tersebut. Di sana kami bertahan dengan sangat baik selama 90 menit, itu harus selalu menjadi standar kami seperti apa yang kami lakukan di sana. Anda harus menerapkannya di setiap pertandingan di lapangan. Manchester City mulai seriusi Alejandro Balde. Barcelona harus hati-hati kehilangan bintang mudanya, Alejandro Balde. Sebab, Manchester City mulai menyeriusi rencana memboyong sang pemain. Ketertarikan Man City terhadap Balde bukan karena kualitasnya. Pemain yang baru berusia 20 tahun itu bisa mengisi kekosongan posisi di Man City. Sampai saat ini, Man City tidak punya bek kiri inti sejak kepergian Alexander Zinchenko. Balde yang berposisi sebagai bek kiri itu dinilai punya kemampuan yang mumpuni untuk bisa mengamankan satu tempat di tim inti. Laporan Vicajes menegaskan bahwa Man City berada dalam kondisi serius untuk mengejar Balde apabila Barcelona siap menjual sang pemain. Berapapun harga yang diminta Barcelona bakal disanggupi oleh Man City. Sejauh ini, harganya diprediksi akan mencapai 100 juta euro. Erik ten Hag terlalu naif, pantas Man United kalah terus di Liga Inggris. Hasil negatif tersebut juga membuat pelatih setan merah, Erik ten Hag, menuai kritikan. Salah satu kritik berasal dari legenda Manchester United, Paul Scholes. Scholes menyebut bahwa ten Hag terlalu naif. Hal itu dikarenakan sang nahoda terlalu memaksakan diri untuk menggunakan satu gelandang bertahan saja. Strategi yang dipilih oleh ten Hag dinilai yang membuat Manchester United sering mengalami kekalahan pada musim ini di Liga Inggris.